Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Morning. How are you today? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Okay. So semuanya udah sarapan belum nih? Belum. Berapa belum sarapan? Sebenarnya 9 belum. Bakal lagi dia puasa. Guys, Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita sambungkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya juga kita dong untuk yang di belakang bisa di depan kita aja ya. Perhatikan tempat duduknya ya. Ini ya. Oke, hari ini kita akan bisa sampaikan dulu video pembelajarannya apa. Sebelumnya ada yang pernah dengar kata-kata rapat nggak? Ada. Dalam bahasa Inggris rapat itu adalah meeting. Ada yang tahu itu meeting itu apa definisinya? Rapat aja. Yang lebih detail Ada yang tahu? Oke. Jadi dengan meeting itu kita pasti akan membahas sesuatu ya, menjelaskan sesuatu permasalahan sehingga kita bisa mencapai kata mufakat gitu loh. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, knowing the vocabulary when conducting meetings. Oke. Yang kedua itu know the type of meetings and then determine the opening sentence, introduction, closing, and interruption in the meeting. And the last one is about practice reading execution in correct order. So nanti kita bakalan belajar bagaimana situasi meeting yang benar-benar real itu. Jadi nanti kita bakalan praktek ya. Oke, untuk materi pertama, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Miss PC. Terlebih dahulu, Miss, pada Miss PC silakan. Oke, Miss. Jadi materi pertama itu ada definition of meeting. A meeting is a meeting to discuss topics. Meetings are a way to collaborate, share information, and find solution as a team wherever we work. Jadi meeting itu secara harfiahnya memang artinya yang dilakukan untuk membahas sebuah topik. Meeting adalah untuk berkolaborasi, berbagi informasi atau menemukan solusi sebagai tim untuk mencapai tujuannya. Purpose and function of the meeting. Yang pertama itu ada find solution and to exciting problem or discussion to conclusion of ongoing project. Jadi yang pertama itu tujuannya itu untuk menemukan solusi atas masalah yang akan dibahas selanjutnya project yang tengah berjalan. Yang kedua, get new perspective and input from meeting members that's providing more ideas with discussion. Ivan, tolong suaranya. With discussion, making and strategy planning. Yang ketiga, ada meeting are means of exchanging thoughts, create new creative idea. Dan yang terakhir, a meeting is a means of coordination and evaluation of the performance of the team and its member. Jadi maksudnya itu yang kedua itu mendapatkan perspektif dan masukan pada anggotanya, kayak kita tuh ini salah, ini benar, kita tahu yang mana benar, mana salah. Yang ketiga itu meeting menjadi sarana untuk bertukar pikiran, kayak dapat ide baru jadinya. Dan yang terakhir menjadi sarana koordinasi dan evaluasi atas kinerja tim masing-masingnya. Next slide, itu vocabulary in meeting. Yang pertama itu ada take a part. Take a part itu berpartisipasi. Dalam partisipasi itu ada contohnya seperti Shane was sick atau so he could take part in the meeting yesterday. Itu contoh dari take a part. Yang kedua ada at all. Example-nya itu Martha said that she did not have any cough at all. Jadi yang kedua itu maksudnya semuanya. Dan yang ketiga look up. Look up ya. Jadi maksudnya tuh mencari.
the guest list, please contact this secretaries. Yang keempat ada write on. Write on tuh menghadiri atau mengikuti rapatnya. Contohnya ada the client waited on the last year's report from us. Jadi kayak kliennya tuh menghadiri rapat tersebut. Next slide, ya. Ada at least tuh seperti minimal. Contohnya every staff should come to the meeting room at least 15 minutes early. Jadi memberi peraturan minimal segini hadir rapatnya atau peraturan yang akan dihadirkan. Yang kelanjut so far itu sejauh mana materi ini akan dijelaskan. Contohnya how much budget you have collected so far. Dan yang selanjutnya take a seat. Take a seat ini silahkan duduk. Jadi kayak bagaimana cara kita mempersilahkan para tamu untuk duduk. Contohnya seperti please take a seat. I want to discuss some important ideas. Next, try on. Try on tuh mencoba atau mengetes atau menguji para tamunya. Contohnya seperti he try on several product before he choose a believable brand. Jadi dia mencoba untuk bagaimana produk yang akan ditindaklanjuti nantinya. Next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Salsa tentang types of meeting. Sebelumnya udah belajar ya sama Miss Rachel tentang definisi, lagi sama purpose dan juga function dari meeting. Apakah semua sudah paham sebelumnya? Penjelasan dari Miss Rachel? Sudah belum? Oke, selanjutnya Miss akan jelaskan mengenai types of meetings. Types of meeting itu dengan macam-macam jenis meeting itu. Yang pertama, and then meeting is follow yang mana meeting itu bisa beranggotakan sekitar 6-8 orang. And then hal yang paling penting dalam meeting ini adalah collection of information as the basis of for making the best decision. Nah, contohnya itu dari decision meeting ini adalah yang pertama determine new recruitment, cutting costs or budget or finalizing concepts. Jadi dalam decision making ini adalah sebenarnya untuk kita identifikasi dulu, kita mengidentifikasi sesuatu yang mencapai satu keputusan. Misalnya nih kita bingung mengambil keputusan apa dalam sebuah organisasi gitu kan, atau misalnya dalam suatu forum. Nah, kita
ini tuh adalah sebuah meeting yang kita lakukan dengan cara sambil bermain game. Nah, tujuannya itu agar dari anggota-anggota meeting kita ini dia tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dengan situasi meeting yang kita lakukan. Halo semuanya, hai guys. Oke, contoh dari team building ini, team building ini lah having everything with lunch alongside games and election conversation. Jadi contohnya kita mau ada meeting nih, terus kita ada meetingnya pas lagi jam makan siang gitu. Jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol meetingnya, jadi nggak terlalu formal ya situasinya nanti. Kita bisa kayak lebih santai dengan adanya game. Kemudian ada juga brainstorming. Nah, tujuan dari meeting brainstorming ini itu untuk to find new ideas and create innovation. Nah, each team setiap member itu can share their ideas, bisa menyebarkan, bisa membagi ide-ide mereka dan kreativitas mereka untuk discuss together, untuk didiskusikan secara bersama. Nah, contoh dari brainstorming ini adalah discuss marketing campaign ideas, social media content, specific product vision, and so on. And then number 5 is one-on-one. Nah, in this type of meeting is a meeting of two people to discuss a particular issues. Nah, jadi maksudnya di sini adalah meeting ini adalah pertemuan dua orang yang membahas masalah tertentu. Bisa kita ada problem nih sama suatu perusahaan. Nah, jadi kedua kepala perusahaan ini harus ketemu keduanya ini untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi. Nah, itu namanya meeting one-on-one. Kemudian contohnya nih, meetings are performance evaluations, introduction to the employees, and mentoring, and more. Okay, next. Okay, number 6 is quarterly meeting. Nah, bisa dilihat di dalam PPT yang disediakan. The quarterly meeting or planning meeting each month and to discuss and set the short-term and long-term goals. Adalah untuk mendiskusikan dan mengatur dari bentuk tujuan yang singkat dan tujuan yang panjang dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, contoh dari tipe ini adalah holding a specific product campaign, project planning, and others. Contohnya kayak project planning ya. Dan kemudian yang terakhir itu contoh dari meeting itu ada check-in. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah meeting evaluation or check-in meeting aims to monitor the progress of a particular plan or project. Jadi kita memonitor ya, memonitor hasil proses dari project yang kita buat itu. Nah, dalam meeting ini challenges, achievement, and ideas will be discussed, akan didiskusikan ketika at the same time exposing the progress of a task or project. Nah, contohnya meeting evaluation project. Okay, next. Tapi sebenarnya ada pertanyaan tentang tipe-tipe dari meeting kita? Tidak ada nih. Oke, ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke meeting order, struktur dari meeting itu. Yang pertama ada opening, ada introduction, ada agenda atau explain the agenda, and the last one is resolution and closing. Nah, untuk opening itu kita bisa gunakan good morning, good afternoon, hello everyone, and then introduction. Nah, kita akan lihat di nah ini how to open meeting. Nah, ini opennya ya. Kalau misalkan when we start meeting in a class, or kita bisa gunakan kayak good morning, good afternoon gitu, atau hello everyone yang artinya bisa selamat pagi, selamat siang, tergantung harinya ya. Kalau misalnya kita mulai meetingnya di pagi hari, kita bisa good morning everyone, good morning guys, okay, like that. And then number 2, since we've gathered here, let's start the meeting immediately. Jadi karena kita semua udah kumpul di sini, mari kita mulai meetingnya. Itu adalah contoh pembukaan untuk membuka meeting. Kemudian yang ketiga itu, I'd like to welcome everyone today in this blah 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 meeting. Let's get started. Kita menyambut semuanya di dalam rapat kepanitiaan. Mari kita mulai. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, slide sana. Nah, ini introduction. Jadi kita udah opening, kita udah buka rapatnya. Kemudian kita harus memperkenalkan dulu nih nama kita introduction dulu. Untuk informasi ini, kita bisa lihat di PPT-nya. Well, let's start by introducing ourselves quickly. Please state your name and your position. Jadi nanti si ketua rapatnya akan ngomong kayak gini. Let's start by introducing ourselves quickly. Jadi kita harus kenalkan dulu diri kita masing-masing. Makanya ketuanya siapa, nanti manajernya siapa, terus anggota rapatnya siapa gitu. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yang bisa kita gunakan adalah let's make it quick. My name is blah 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 blah. Contohnya, okay, let's make it quick. My name is Salsa, and I'm the manager of ARD blah blah blah.
Jadi misalkan ini biasanya digunakan oleh introduction ini digunakan oleh pemimpin rapat ya, leadernya siapa. Kemudian yang ketiga, please join me in welcome Mrs. of Mr. from the Singapore branch. Misalnya nih, kita ada partner nih dari luar negeri. Nah kita bisa gunakan ini nih untuk introductionnya siapa. Please join me in welcome blah 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 from the Singapore branch. Dan yang keempat tuh, oke. Yang keempatnya ada I'd like to introduce Mr. or Mrs. Nah, misalkan nih kita juga masih ada tamu nih kan dari perusahaan lain. Dan kita harus memperkenalkan dia dan bisa kita gunakan kalimat ini. I'd like to introduce Mr. or Mrs. Oke, untuk yang informalnya nih, tadi kan situasinya kan lebih formal ya, mungkin kayak lebih di suatu forum misalnya di suatu perusahaan yang memang kita dituntut untuk lebih menggunakan kalimat yang lebih sopan. Nah ini kalau misalkan kita ingin sesuatu yang lebih informal, misalkan kita ketemunya di waktu makan siang, di lunch, misalkan berapanya di waktu lunch, waktu pokoknya kalau misalnya situasinya santai, we can use the sentence Hi, here's my business card. Kita bisa kasih business card kita ke partner kita, nanti dia bakalan baca nih nama kita siapa, kita dari mana gitu. Kemudian kita juga bisa nih ngomong ini, it's nice to finally meet you here. Ini lebih informal ya, misalkan ini lebih formal dan ini digunakan untuk situasi yang kalau misalnya gitu, misalkan yang formal kita nggak bisa boleh ini. Nah kemudian you must be Mr. or Mrs. blah blah blah. It's really nice to see you. Nah, jadi dilihat ya perbedaan kalimat ini. Kalau untuk yang formal ini kesannya itu lebih santai, kita kayak lebih dengan sayanya mungkin nanti partnernya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk formal itu kayaknya lebih ke apa ya, lebih tersusun lebih tersusun kalimatnya, lebih sopan bunyinya juga. Bukan berarti kita sopan, cuma kita harus bisa bedanya yang formal dan informal juga. Oke, yang kedua untuk structure yang kedua itu present and following the main idea. Nah, kita udah opening, kita udah introduction semuanya. Nah, kita langsung masuk ke inti dari rapatnya itu. Nah, dalam menyampaikan pembicaraan inti dari rapat itu kita bisa gunakan ini. I've called you in this meeting for today for blah 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 blah. Gitu. Kita kasih alasannya. Kita meetingnya ini tentang apa? Gitu. Kemudian there are 3 items on the agenda. First, jadi kita sampai nih apa aja yang bakal kita bahas dalam rapat kali ini. Kemudian we're here to discuss about the project of blah 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 which must be concert. Nah, kita di sini juga sama. Kita jelasin nih, kita di sini tuh mendiskusikan tentang apa, nama projectnya apa. Gitu. Kemudian the reason for our meeting today is, kemudian as you probably know that today we need to talk or discuss about blah blah blah. Meski ada pertanyaan, jadi semuanya kita bisa lihat ya, sudah ada kalimatnya, kita cuma bisa dipraktekkan nanti kalau kita udah melakukan meeting. Oke, selanjutnya. Oke, interrupts. Ada yang tahu nggak interrupts itu apa? Nggak tahu. Jadi interrupts itu, misalnya kita dalam kegiatan rapat nih, ya, kita menceritakan sesuatu dulu kan. Nah, jadi interaksi itu misalkan nih, kita udah masuk dari materi dari meeting itu. Kita misalkan ada pendapat nih, ada misalnya kita ada something yang mau kita bilang, kita bisa gunakan kalimat interaksi nih. Nah, contohnya apa yang interaksi? Contohnya pertama, sorry, but to clarify this problem could work if we do bla bla bla. Nah, kita bisa kasih suggestion di sini. Misalnya kita mau ngasih saran buat tim rapat itu, kita bisa bilang sorry, but to clarify that this problem could work if we do. Kemudian kalau misalnya kita mau nyampaikan pendapat kita nih, misalnya kita ada pendapat yang beda dari orang lain, kita bisa gunakan kalimat from my perspective atau my department perspective, it is not the simple atau it is bla 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 bla. Sampaikan pendapatnya dalam menggunakan kalimat ini bisa juga. Kemudian bisa nih kita mau bertanya tentang penjelasan yang udah dijelasin, atau kita penasaran nih something, kita bisa tanya, could you explain to me how does it work? Misalkan yang presentasinya udah menjelaskan, tapi kita masih ada yang belum kita pahami, ya kita bisa bilang ini. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba nih
I was saying. And then when you disagree and you want to say your opinion, you can say, I hear what you're saying, however, our scenario is clear on this one. Ini example-nya ya, bisa diganti tiga kalinya. Kemudian I understand that we can do that, I understand that we can do that, but we can discuss some other alternative gitu. Kita bisa kasih suggestion dengan modal ini. Kemudian terakhir, when you want to leave the meeting before the meeting time is over gitu. Misalkan kita lagi kebetulan nih, kita mau keluar, atau misalnya kita mau ada kebetulan di luar tapi meetingnya belum kelar, kita bisa berdalam lewat ini, excuse me, unfortunately I have to leave early, I have to be blah 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 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah kami sudah terlalu cepat? Oke, good. Oke, terakhir ya. Kita tadi udah opening, udah introduction, udah tahu gimana cara mengasih instruksi nih. Nah, yang terakhir itu udah closing and resume. Nah, maksudnya closing and resume kita menutup itu gimana? Nah, ada caranya beberapa cara. Yang pertama, kalau misalkan kita ini, as we've discussed before this meeting has concluded, point that we executed before the next meeting. Nah, di dalam melakukan closing ini kita bisa menggunakan kalimat kayak if anybody has anything else to add, I would like to end today's meeting with the conclusion of. Jadi habis the conclusion of kita bisa apa nih, apa inti dari rapat kita hari ini, intinya apa aja itu intinya. Terus juga kita juga bisa tambahin kayak misalkan nih saya sebagai leadernya nih, terus I could you finish this problem before the next meeting. Nah, misalkan artinya misalkan kalau menyelesaikan masalah tersebut sebelum rapat selanjutnya gitu. Jadi misalkan ada nih masalah, ada sesuatu yang kita belum selesaikan dalam meeting ini, kita bisa minta seseorang di anggota meeting itu, di partisipan itu untuk menyelesaikan masalah ini sebelum rapat selanjutnya. Jadi ini bisa kayak kalau di sekolah itu bisa jadi kayak homework gitu ya, PR gitu, bisa diselesaikan untuk rapat selanjutnya. Oke, next. Oke, I think that's all untuk penjelasannya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau ada yang bingung? Atau ada yang mau pendapatnya berbeda mungkin sama Miss? Menambahkan gitu. Kalau udah teman tetap ini kita langsung praktek ya. Jadi kita praktek meeting. Siapa? Ada yang bertanyain? Oke, mulai dulu kita berbincang. Oke, sekarang kita masuk ke praktek ya. Oke, sekarang semuanya mau coba kalian main mana? Coba main physical dulu. Coba sepertinya jatuh lagi bikin sebuah karantina. Oke, sekarang kita dulu nih berapa
direkturnya siapa? Iya. Oke, Lia direkturnya ya. Oke, Lia direkturnya, terus sekretarnya siapa? Siapa yang mau? Ya, yes. Tapi Ica. Iya, iya. Ica ya, Ica. Oke, Ica ya. Jadi direkturnya adalah Lia, kemudian sekretarnya adalah Anissa, dan selanjutnya itu berarti anggota rapatnya ya. Oh, benar. Kalau direktur Lia, siapa di sini yang mau jadi partnernya Lia? Oh, pakai kerja itu ya, suruh ke sana. Iya. Anwar, Anwar dan juga siapa sih Anwar? Bagi Ai. Anwar sama Ai ya. Oke, Anwar dan Ai, kemudian Lia dan Ica. Nah, ini kan ada dua perusahaan yang berbeda ya. Ini sampai oke, Berbeda staffnya ya. jadi selebihnya setengahnya itu staffnya Lia, setengah lagi staffnya Anwar dan Ai. Oke? Oke. Nah, ini situasi ini. Pertama, misalkan ini seperti ini. Jadi Anwar ini dia akan berkunjung nih ke perusahaan sini ya untuk melakukan misalkan mengenai project yang udah mereka rencanain kayak terus Anwar ini dia mau mastiin kira-kira projectnya tuh bisa diterima apa enggak gitu loh. Nah ada kayak itu ini ya. Ya, nah dia kan kemarin udah rapat misalkan dia udah rapat tentang project. Nah, jadi project udah selesai nih, dia awal mau tunjukin ke dia projectnya. Jadi intinya Anwar yang berkunjung ke tempat dia. Nah, oke, sekarang berarti yang dilakukan dia adalah dia harus yang di rapat hari ini, terus dia yang buka rapatnya. Terus nanti dia persilakan kepada Anwar untuk menyampaikan hasil rapatnya gimana. Terus nanti buat teman-temannya teman-teman yang lain sebagai karyawan atau anggotanya dia dan Anwar nanti bisa kasih instruksi yang bisa menyampaikan pendapat, misalkan dan contohnya sudah dijelaskan tadi. Kita tahu sekali untuk proyeknya itu bilang aja proyek dan oke. Atau misalkan kita apa ya? Proyek oke. Proyek tentang produk aja ya, kita bikin es krim misalkan. Produk kita selalu es krim. Ya, atau dulu baru kasih perencanaannya itu dia distribute ya nanti dia baru. Oke, maaf. Oke, jadi kita mau bikin produk mau bikin es krim ya. Terus nanti dia bakalan terusin apakah dia approve hasil dari Anwarnya enggak. Oke, silakan dimulai ya. Bisa di mana? Bisa di PPT. Terus bagi leadernya nanti open. Terus itu sulit introduction masing-masing. Urutannya tadi opening, introduction, habis itu kita masuk ke agenda intinya apa, terus nanti instruksi, ada kemudian ngasih instruksi, habis itu closing dan resume. Oke, silakan. Apa nih? Coba dibuka di bagian introduction. Rapat product project meeting. Okay, let's get started. Introduction. Open introduction. Dari namanya, nama partnernya siapa, siapa di introduction. Iya. Nah, itu tambahan ya, dijelaskan ya. Iya, boleh. Si tadi dia udah bilang good morning, assess beginner here.
about the product. So let's please join me in welcoming Mr. Anwar from the Singapore branch. I would like to introduce Mr. Anwar. Okay, so thank you. My name is Rizal, and this is my staff, Ayu Fadia. And with my members, this is Fadia and Alifah. Our meeting today is what? To our plan to make some new product for your company. So we have to project about the making ice cream for your product, for your company. Oke, kita langsung ke dan barusan anggota dia udah melakukan introduction. Kita udah tahu masing-masing dari membernya dan berapanya. Kemudian kita masuk ke present dan flowing idea. Kita langsung masuk ke topik pembicaraannya apa. Tujuan kita rapat itu apa? Jadi tujuan rapat kali ini adalah untuk membahas tentang planning untuk produk es krim yang akan dibeli berdasarkan perusahaan dia dan luar. Nah, contohnya nih, misalkan nih, Miss Putri. Misalkan ini adalah planning yang dibikin Anwar. Nah, ini lihat, ini kopinya Anwar. Jadi Lia dan Anwar langsung diskusi aja gitu loh. Karena ini produknya yang ini nanti Anwar jelasin. Dan dalam pas Anwar dan Lia nanti lagi melakukan meeting membahas tentang demand agendanya. Nanti misalkan ada nih misalkan dari teman-teman yang member perusahaan Lia dan Anwar mau ngasih instruksi nih, misalkan kayak nih contohnya, coba di, nah ini instruksi. Sorry, but to qualify this product before ini do bla bla bla, kita kasih opinion. Misalnya ada dari tim dia, misalkan atau dari tim Anwar yang nggak setuju, yang ada timnya nggak setuju deh sama pendapatnya ini. Nah kita bisa berikan ini. Sorry, but to qualify this product before ini do. Atau misalkan nih ada dari membernya dia atau Anwar yang lebih good, could you explain to me how does work? Nah, pertanyaan ini yang ketiga nih bisa dia tanyakan ke Anwar. Misalkan dari proposal awal tadi ada yang belum mengerti. Oke, kita skipnya dulu ya yang bagian agendanya ya. Karena kayaknya bingung juga. Oke, lanjut. Nah, anggap nih ya kita udah selesai ke main agenda gimana, kita tadi udah opening, introduction, masuk ke main agenda, kita udah ada kasih introduksi. Nah, berarti kan rapat kita udah mengulangi. Jadi sebelum gak mungkin kan kita rapat langsung pulang-pulang. Jadi kita harus kasih closing sama resume dulu. Nah, dia sebagai leader dari rapat hari ini harus bilang nih ke dalam forumnya kayak, anybody has anything else to add? I would like to end today's meeting with the conclusion of. Nah, boleh dia yang menyampaikan hasil diskusinya bagaimana, kemarin dia sedapatnya disampaikan nanti apa aja kesimpulannya. Kemudian juga bisa nih, misalkan dia nih ada something yang harus diselesaikan sama Anwar, bisa dibilang Anwar, could you finish this problem before the next meeting? Jadi misalkan nanti ada proyeknya yang ada kesalahan dari Anwar dan kita coba memperbaiki, yang pasti dari dibahas di rapat ini tadi ya. Nah, bisa digunakan kayak Anwar, could you finish this problem before the next meeting? Oke, bayang ya situasi rapatnya bagaimana, susunannya dengan semuanya sudah paham?